Kita lakukan pembahasan penilaian harian trigonometri untuk soal pilihan ganda. Yang soal pertama 3 per pi radian, di sini 3 per 4 pi radian, di mana pi radian itu adalah 180 derajat, berarti 3 per 4 kali 180 derajat dicoret 45, 3 kali 45 135 derajat. Jawabannya yang D. Untuk soal yang kedua, alfa adalah 1/4 putaran, berarti 1/4 putaran itu satu putaran adalah 360 derajat. Ini kalau dicoret hasilnya 90, atau ini kita tulis pi per 2 radian. Dan untuk beta 240, maka untuk membentuk pi radiannya tinggal dibagi 180 pi radian. Ini kita sederhanakan, dibagi 6, 4, ini 3, 4 per 3 pi radian, sehingga alfa plus beta itu adalah pi per 2 ditambah 4 pi per 3. Ini kalau kita samakan penyebutnya jadi 6, ini 3 pi, ini adalah 8 pi. Jawabannya 11 pi per 6 radian. Jadi jawabannya yang E. Untuk soal nomor 3, di sini kita cek sinus alfa. Kalau sinus alfa berarti depan bermiring, depannya adalah PQ, miringnya adalah PR. PQ per PR, ini pernyataannya benar. Terus kotangen alfa adalah samping per depan. Samping per depannya itu adalah QR, per depannya adalah PQ, berarti ini keliru. Terus tangen betanya, untuk tangen beta adalah depan per samping, depannya adalah VR, sampingnya adalah PQ. QR PQ cocok. Terus sekan beta adalah miring per samping, miringnya adalah PR, sampingnya adalah PQ, berarti sekan beta kebalik yang salah. Dan kosekan beta adalah miring per depan, miringnya PR, depannya adalah QR, cocok. Berarti yang betul adalah 135 yang C. Untuk soal yang keempat, ini kita bentuk segitiga, ini 12, ini 5. Maka untuk mencari R nya ini kita pakai Pitagoras. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan R kuadrat, 25 tambah 144 sama dengan R kuadrat, 169 sama dengan R kuadrat, akar 169 sama dengan R, berarti R nya 13, sehingga nilai sin alfa adalah depan per miring, depannya 5, miringnya 13. Jawabannya yang B. Untuk soal kelima, ini berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga sin bernilai negatif, maka ini pasti salah. Ini letak alfanya, maka kalau kita gambar, ini letak alfanya, ini min 3, berarti ini 3, 4. Nah, kita pakai Pitagoras, ini ketemu 5, sehingga nilai dari sin alfanya adalah depan per miring, yaitu 4 per 5, tapi karena di kuadran 3 dia minus 4 per 5 yang A. Nomor 6, langsung saja ini kita hitung. 3 cos 60 adalah setengah dikuadratkan, ditambah 2 kotan 30 adalah akar 3 dikuadratkan, dan dikurangi 5, sinus 45 adalah setengah akar 2 dikuadratkan. Ini tinggal kita hitung, 3 kali 1/4 ditambah 2 kali 3 dikurangi 5 kali setengah, berarti 3/4 ditambah 6
dikurangi 5/2. Kalau kita samain penyebutnya jadi 4, ini tetap 3, ini jadi 24, ini jadi 10. 27 kurang 10 adalah 17, 17/4, jawabannya yang C. Nomor 7, cos 120, langsung saja kalau sudah paham, ini jadi cos 60 karena kuadran 2, tapi ini minus karena di kuadran 2, sehingga ini minus setengah. Untuk tangen 315 derajat, tidak apa-apa, kita terus prosesnya aja nih. 360 dikurangi 45 karena di kuadran keempat bernilai negatif untuk tangennya, berarti minus tangen 45, hasilnya adalah minus 1. Untuk sin 210 itu berarti di kuadran ketiga 180 plus 30, kuadran ketiga sin negatif berarti min sin 30, hasilnya adalah minus setengah. Nah, kita masukkan ini berarti minus setengah ditambah minus 1 dikurangi minus setengah, berarti minus setengah dikurangi 1 tambah setengah. Ini bisa kita coret, jawabannya negatif 1 yang B. Untuk nomor 8, tangen 660 itu sama aja tangen 360 ditambah 300, berarti menjadi tangen 300. Tangen 300 di kuadran keempat jadi tangen 360 derajat kita dikurangi 60. Kuadran keempat tangen negatif berarti minus tangen 60 atau minus akar 3. Untuk sin 900 itu sama aja sin 2 kali 360 atau 720 ditambah 180, berarti sama aja sin 180. Ini kita pakai rumus kuadran 2, 180 min alfanya 0 sama aja sin 0. Sin 0 adalah 0. Untuk cos minus 390 ini sama aja cos 2 kali minus 360 ditambah 330. Atau kalau bingung caranya gini, min 390 ditambah 360 jadinya adalah minus 30. Minus 30 tambah 360 jadinya 330. Nah, seperti itu. Berarti ini jadi cos 330. Cos 330 ini jadi cos 360 min 30 di kuadran 4 positif, berarti cos 30. Cos 30 nilainya setengah akar 3. Nah, setelah itu kita masukkan sin tangen 60 berarti minus akar 3 dikurangi sin 900 adalah 0 ditambah setengah akar 3, berarti ini kalau dihitung jadi min setengah akar 3. Min setengah akar 3 jawabannya yang B. Kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Tangen 25 langsung kita ubah saja menjadi sin 25 per cos 25. Tangen 65 nya kita ubah jadi sin 65 per cos 65 dikurangi sin 25 cos 65. Nah, kita ubah dulu. Sin 65 itu bisa kita ubah menjadi cos 90 dikurangi 65, jadinya cos 25. Dan untuk cos 65 bisa kita ubah menjadi sin 90 kurangi 65, jadi sin 25. Dari situ kita masukkan sin 25 per cos 25 dikali sin 65 tadi berubah jadi cos 25, cos 65 menjadi sin 25 dikurangi sin 25, cos 65 jadi sin 25. Ini bisa kita coret ini. Jika
sebab itu kita coret hasilnya 1, dibagi berarti hasilnya 1 juga. 1 dikurangi 1, 0, berarti jawabannya yang C. Kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Di sini harus dibentuk 70 semua ini, karena yang diketahui 70, sehingga cos 110 ini berada di kuadran kedua. Kita pakai 180 dikurangi 70. Cos di kuadran kedua adalah negatif, berarti negatif cos 70, hasilnya adalah negatif Q. Sekarang kita lihat kotangin 160. Kotangin 160 ini di kuadran 2 kita pakai yang 90 plus 70, karena harus ada unsur 70-nya. Ini berubah menjadi, karena kuadran 2 negatif, berarti negatif tangen 70, dimana tangen adalah sin 70 sin per cos, berarti sin 70 per cos 70, jawabannya adalah minus P per Q. Dan untuk sin 200 ini jadi sin 270 dikurangi 70 di kuadran 3 jadi minus, sin berubah jadi cos, min cos 70, berarti jadi min Q. Nah sekarang kita masukkan ke pertanyaannya. Cos 110 tadi hasilnya minus Q dikalikan dengan kotangennya adalah minus P per Q ditambah minus Q. Ini bisa kita coret, min kali min jadinya plus, plus sama min jadinya min. P min Q jawabannya yang A. Untuk soal nomor 11, di sini ada keterangan A itu adalah di kuadran keempat dan B berada di kuadran ketiga. Maka di sini yang positif adalah cos A, kalau yang B yang positif adalah tangen B. Nah diketahui cos A nya 2/3, kita gambar dulu ini cos A, cos berarti ini 2, ini 3, ini kita cari X nya, berarti 2 kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 3 kuadrat, 4 tambah X kuadrat sama dengan 9, X kuadratnya langsung saja 5, X nya akar 5, sehingga nilai dari sin A kuadran keempat berarti ini negatif akar 5/3, dan tangen A juga negatif akar 5/2. Nah untuk yang kedua, untuk yang B, di sini diketahui tangennya 1/3, berarti tangen ini depan per samping, ini Y, kita cari 1 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan Y kuadrat, 1 tambah 9 Y kuadrat, 10 sama dengan Y kuadrat, Y nya akar 10, sehingga nilai dari cos B nya bernilai negatif, berarti negatif 3 per akar 10, terus sin B nya juga bernilai negatif 1 per akar 10. Nah sekarang kita masukkan ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sin A dikali cos B dikurangi tangen A kali sin B. Nah masukkan saja, sin A nya tadi ketemu min akar 5/3, cos B nya adalah 3 min 3 per akar 10 dikurangi, ini kita kurung saja, tangen A nya adalah min akar 5/2 dan sin beta nya adalah min 1 per akar 10. Nah ini min sama min jadi plus, ini 3 sama 3 bisa kita coret ya, ini min sama min jadi plus berarti akar 5 per akar 10. Ini min kali min kali min berarti minus, ini akar 5 per 2 akar 10. Nah akar 5 sama akar 10 ini bisa kita samain, ini akar 10 semua, kita samain penyebutnya 2 akar 10, berarti ini jadi 2 akar 5 min akar 5, sehingga jawabannya adalah akar 5 per 2 akar 10. Nah ini bisa kita coret, akar 5 sama akar 10 hasilnya adalah akar 2. Nah tinggal kita kalikan sekawan, ini akar 2
menjadi 1/4 akar 2. Jadi jawabannya yang D. Alfanya sudut lancip, tangen pi/2 minus alfa itu akan berubah menjadi kotangen alfa, dimana diketahui sin alfanya sepertiga akar 3, maka sin itu ini depannya akar 3, ini 3, karena sepertiga akar 3 itu bisa kita tulis akar 3/3. Nah, kita cari x-nya, berarti x kuadrat plus akar 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. X kuadrat ditambah 3 sama dengan 9, x kuadrat sama dengan 6, berarti x-nya akar 6. Sehingga kotangennya adalah samping per miring, samping per depan, berarti akar 6 per akar 3. Atau kalau kita bagi jadi akar 2. Untuk cos alfanya, adalah akar 6/3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tangen pi/2 minus alfa ditambah 3 cos alfa. Ini berarti tangennya tadi hasilnya akar 2 ditambah 3 kali akar 6/3. Nah, kalau kita corak jadinya akar 2 plus akar 6. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan soal ke-13. Ini kita pisahkan terlebih dahulu. Untuk yang segitiga pertama CDA, ini kita misalkan saja X, maka ini juga X, ini kita misalkan T. Jadi ini X, ini T, ini alfa, sehingga tangen alfa adalah T per X, X tangen alfa sama dengan T. Nah, untuk segitiga yang kedua adalah A di B, ini T, ini berarti 2X. Nah, kalau mencari sin beta adalah T per sisi miringnya AB. Nah, AB ini belum kita temukan, maka kita cari dulu AB nya. Kita pakai Pitagoras, berarti T kuadrat ditambah 2X dikuadratkan sama dengan AB kuadrat. Ini T kuadrat ditambah 4X kuadrat sama dengan AB kuadrat. Maka AB adalah akar dari T kuadrat plus 4X kuadrat. Ini adalah AB. Berarti ini sinnya adalah T per akar T kuadrat min 4X kuadrat. Nah, T sudah diketahui, bisa kita masukkan. Ini enggak cukup tempatnya, kalau di sini kita pindah sini aja. Berarti sinus beta adalah T. T tadi adalah X tangen alfa dibagi akar T dikuadratkan, berarti ini X kuadrat tangen kuadrat alfa dikurangi 4X kuadrat. Nah, kita harus menyederhanakan ini X tangen alfa ini dibagi akar X kuadratnya kita keluarkan, jadi tangen kuadrat alfa minus, maaf ini plus 4. Kalau kita keluarkan dari akar nih, akar X kuadrat adalah X, akar tangen kuadrat plus 4. Kalau X-nya kita corak, jawaban yang cocok adalah yang B. Jadi kebalik, tidak masalah karena komutatif penjumlahan itu. Untuk soal ke-14, ini sin kuadrat X ditambah sin kuadrat X kotangen kuadrat X. Ini bisa kita ubah dulu, ini sin kuadrat X, kotangennya berubah menjadi cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah, ini bisa kita coret menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, dimana sin kuadrat X tambah cos kuadrat X, jawabannya 1, yang B. Untuk soal ke-15, ini kita tulis 2 sin A cos A
Ini kita pindah posisinya dulu jadi 1 min sin kuadrat A plus cos kuadrat A. Nah, kalau sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu hasilnya adalah 1. Sehingga cos kuadrat A hasilnya adalah 1 min sin kuadrat A. Berarti ini bisa kita ubah menjadi 2 sin A cos A. Ini menjadi cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Berarti 2 sin A cos A dibagi 2 cos kuadrat A. 2 sama 2 bisa kita coret, cosnya ini bisa kita coret, jadi sin A per cos A. Sin per cos sama aja tangen A. Jadi jawabannya yang B. Untuk soal yang nomor 16 ini kita samakan penyebutnya jadi 1 plus cos A alfa dikali sin alfa, ini jadi sin alfa dikali sin alfa jadi sin kuadrat alfa ditambah 1 plus cos alfa dikali 1 plus cos alfa jadi 1 plus cos kuadrat alfa. Ini kalau kita jabarkan yang pembilangnya, ini sin kuadrat alfa ditambah 1 plus 2 cos alfa plus cos kuadrat alfa, itu penjabaran untuk 1 plus cos alfa dikuadratkan. Nah, setelah itu kita lihat ini di sini sin kuadrat plus cos kuadrat hasilnya adalah 1. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1, maka ini 1 tambah 1 tambah 2 cos alfa dibagi 1 plus cos alfa dikali sin alfa. Ini jadi 1 per 1 berarti 2 plus 2 cos alfa per 1 plus cos alfa kali sin alfa. Ini 2 nya kita keluarkan jadi 1 plus cos alfa dibagi 1 plus cos alfa kali sin alfa. Nah, ini bisa kita coret jadi 2 per sin alfa, sepersin sama aja sekan, maaf kosekan, berarti 2 kosekan alfa. Jawabannya yang E. Sekarang kita lanjutkan untuk soal ke-17 panjang BC. Ini X misalkan pakai aturan sinus, berarti X per sin 60 sama dengan 10 per sin 45. X per setengah akar 3 sama dengan X, maaf ini 10 per setengah akar 2. Ini setengah bisa kita coret, berarti akar 2 X sama dengan 10 akar 3, maka nilai dari X adalah 10 akar 3 dibagi akar 2. Kita bisa kalikan akar 2 akar 2, ini jadinya X nya 10 akar 6 per 2, jadinya adalah 5 akar 6. Jawabannya yang C. Untuk soal ke-18 ini kita gambar terlebih dahulu. Sudut A nya 75, sudut C nya 45, maka kita bisa cari sudut B nya. Sudut B berarti 180 dikurangi 75 kurangi 45, ketemunya 60 derajat. AB dibanding AC, AB. Berarti kita pakai aturan sinus untuk menyelesaikan soal ini. AB per sin 45 sama dengan AC per sin 60. Berarti AB per setengah akar 2 sama dengan AC per setengah akar 3. Setengahnya bisa kita coret, ini kita bisa pindah posisi, berarti AB dibagi AC sama dengan akar 3 dibagi akar 2, sehingga AB banding AC sama dengan akar 3 dibanding akar 2 dibanding akar 3. Jawabannya yang D. Nomor 19 ini juga kita gambar, kalau 30 sama 60 maka sisanya adalah 90 derajat. Ini segitiga siku-siku. Ini 90 derajat, ini berarti C, B nya 60, A nya 30.
Nah, diketahui A plus B nya 10, panjang sisi B nya berapa? Berarti ini A kecil, ini B kecil. Kita pakai aturan sinus, ini A per sin 30 sama dengan B per sin 60. A per setengah sama dengan B per setengah akar 3. Ini bisa kita coret. Berarti A akar 3 sama dengan B. Atau A itu B per akar 3. Nah, kita mau mencari B, dimana diketahui bahwa A plus B nya adalah 10. A nya diketahui B per akar 3 tambah B sama dengan 10. Ini kita kalikan akar 3 semua, menjadi B plus akar 3B sama dengan 10 akar 3. Ini B nya kita keluarkan, jadi 1 plus akar 3 sama dengan 10 akar 3. B nya berarti 10 akar 3. Ini kita balik saja, akar 3 plus 1 karena lebih mudah untuk menghitungnya. Sekarang kita kalikan sekawannya. Sekawannya adalah akar 3 minus 1. Ini akar 3 minus 1. Jawabannya adalah 10 akar 3. Akar 3 minus 1 dibagi 3 dikurangi 1. 10 akar 3 minus 1 per 2, ini dicoret hasilnya 5. Berarti jawabannya 5 akar 3 minus 1. Kita kalikan, kita skema, ini menjadi 5 akar 3 kalikan akar 3 jadi 15 dikurangi 5 akar 3. Berarti jawabannya yang C. Untuk soal yang ke-20 kita gambar segitiganya ABC dengan sisi AB nya 3, BC nya 7, AC nya 5. Besar sudut A. Maka kita cari cos A sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 7 kuadrat dibagi 2 kali 3 kali 5. Ini adalah 9 ditambah 25 kurangi 49 per 30. Ketemunya minus 15 per 30 minus setengah. Cos yang bernilai setengah itu cos 60 bernilai setengah. Karena minus berarti ini di kuadran kedua, sehingga sudut A nya adalah 180 dikurangi 60. Jawabannya adalah 120 derajat, yang D. Nomor 21 kita pisahkan saja dulu, atau kita masukkan sisinya. PQ nya adalah 12, QR nya 8, PS nya 5, dan sudut S PQ nya 90, besar sudut S QR nya 150. Nah, ini bisa kita langsung Pythagoras ya. Ingat triple 5, 12, 13, silahkan dihitung sendiri biar cepat. Nah, luasnya berarti luas yang pertama, ini luas 1, luas 2 saja. Kita bagi, ini luas 1, ini luas 2. Luas satunya adalah setengah kali 5 kali 12, karena dia siku-siku. 6 berarti 30 cm persegi. Untuk luas 2 nya kita pakai setengah kali 8 kali 13 kali sin 150 dicoret 4, berarti 4 kali 13 sin 150 dikuadran 2 berubah menjadi sin 30, berarti ini 4 kali 13 sin 30 setengah, ini kita coret 2, hasilnya 26. Sehingga luas bangunnya kita jumlahkan saja, 30 tambah 26 sama dengan 56, yang B.